Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang Akta Notaris Robitoh Alawiyah 1928 yang disahkan oleh Belanda itu palsu. Saya bertanya ini. Jadi bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah memang iya bahwa akta notaris yang diterbitkan oleh Belanda untuk berdirinya Robitoh Alawiyah itu palsu atau gimana? Klaim Mbak Alawi, akta notarisnya dibuat di depan A.H. van Ophuijsen 1928. Lantas siapa? A.H. van Ophuijsen tidak pernah didapatkan nama orang. Nama seseorang notaris pada masa kolonial bernama itu. Jadi di sini sudah ditelusuri ya, oleh Kang Muhammad bin Qasim itu bahwa yang mengesahkan atau dibuatnya akta notaris Robitoh Alawiyah pada tahun 1928 itu bahasa nagila lanjung eta segitu bengas. Itu nggak pernah ada seorang notaris dari Belanda yang namanya itu A.H. van Ophuijsen. Wah, sekati deh. Nggak pernah ada. Nah, lalu bagaimana ini? Tidak pernah didapatkan nama seseorang notaris pada masa kolonial bernama itu. Yang ada adalah Charles Adrian van Ophuijsen atau biasa dipanggil Van Ophuijsen. Yang meninggal pada tahun 1917. Artinya, akta notarisnya pun bohong. Hasil kong kali kong dengan Belanda. Saya mengatakan, ini kata Kang Muhammad bin Qasim itu, nah ini bisa dicek ya, bisa dicek. Nah, kelihatan nggak sih? Nggak ya? Pokoknya itulah, nanti saya ini kan. Saya mengatakan dia bukanlah seorang notaris. Apabila ada yang mampu membuktikan kalau dia adalah notaris, silahkan datangkan buktinya. Taruhlah dia notaris, sementara dia meninggalnya tahun 1917. Robitoh Alawiyah mengklaim dibuat akta notarisnya 1928. Silahkan dinilai sendiri, masih banyak yang mau saya tulis, tapi sementara ini dulu Nah, jadi kita akan, ini ada, ini di Wikipedia ya, Robitoh Alawiyah, dan nanti kita akan bukakan. Kemudian di sini tertulis setelah pembuatan akte pada tanggal, dan baru mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 dan setelah pembuatan akte pada tanggal 16 Januari 1928 di depan wakil notaris A.H. van Ophuijsen. Nah, artinya di sini mengatakan bahwa A.H. van Ophuijsen itu ya, itu masih hidup pada tahun 1928. Padahal dia itu sudah meninggal. Nah, ini sudah meninggal pada tahun 1917. Nah, ini ada data yang berbahasa Belandanya ya. Artinya apa? Artinya ketika sang notarisnya itu sudah meninggal pada tahun 1917, lalu klaim Robitoh Alawiyah bahwa dia itu mendapatkan akta notaris pada tahun 1928. Ini bagaimana bisa, Bos? Seseorang yang sudah meninggal tahun 1917 lalu dia bangkit lagi mungkin ya. Bangkit lagi pada tahun 1928 untuk membuat akta notaris. Nah, tentu ini adalah satu hal yang luar biasa. Yang tidak masuk di nalar, dan itu termasuk garamah dari Robitoh Alawiyah. Begitu. Subhanallah ya. Kita buka. Charles Adrian dan seterusnya, disingkat C.H.A. Ophuijsen. Lahir 31 Desember 1854. Dan meninggalnya 19 Februari 1917 adalah seorang Belanda kelahiran Solok. Solok itu mana nanti dicari. Yang ahli dalam studi keislaman dan ahli ilmu sosiologi, sehingga dia banyak berteman dengan ketua suku termasuk suku atau marga Arab Hazrami. Yang dibuktikan dengan peranannya
dalam mendirikan, mengesahkan, menetapkan, dan menandatangani akta notaris terbentuknya Rabithah Alawiyah karena beliau berteman karib dengan Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, Ketua Maktab Daimi dan pendiri Rabithah Alawiyah. Akta notaris Mr. Aha van Ophuijsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan disahkan oleh G.R.R. Brink, Sekretaris Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928. Nah, tapi ini gimana ini? Sebuah akta notaris, coba. Nah, coba ini gimana ini? Saya ingin melogikakan ini. Seseorang deh Ratu Bagus yang sudah meninggal pada tahun 1917. Ya, 1917 meninggal sudah. Nah, terus Solok Padang ya. Oke, Padang. Kemudian pada tahun 1928 ya, ini dia bisa tanda tangan. Tahun 1917 dia meninggal, kemudian 1928 artinya 11 tahun kemudian pasca kewafatannya itu bisa tanda tangan itu Ratu Bagus ya. Nah, itu kalau bukan Rabithah Alawiyah nggak bisa itu. Dan itu adalah termasuk garamah yang dimiliki oleh Rabithah Alawiyah ini, luar biasa ya. Subhanallah. Dan ini ada beberapa tokoh yang ditemui oleh beliau ya. Di antaranya ada Habib Ali bin Ja'far As-Segaf yang katanya beliau ini merupakan seorang ahli nasab. Ahli nasab yang ketika menyebutkan tokoh-tokoh dzurriyyah dari Abdul Malik bin Alwi Amul-Faqih, begitu. Abdullah bin Alwi Amul-Faqih. Nah, beliau itu mengatakan bahwa catatannya Rabithah Alawiyah itu atau kalangan Balawi itu berhenti pada tokoh yang bernama Abdul Malik Az-Zomat Khan. Nah, sehingga untuk di bawahnya yang kemudian disambungkan kepada Wali Songo, nah itu nggak ada datanya kami. Begitu, sebagaimana dulu yang pernah disampaikan oleh Habib Alidin, Habib Alidin As-Segaf ketika sedang mengkritisi nasab Wali Songo. Nah, begitu nggak ada. Dan itu pernah kita angkat. Ya, jadi artinya tokoh ini itu meninggal pada tahun 1917. Yang pada tahun 1928 itu mengesahkan akta notaris Rabithah Alawiyah. Nah, tentu ini kan adalah suatu hal yang luar biasa. Oke, coba. Riwayat hidupnya bagaimana ini? C.A. van Ophuijsen juga gemar mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda. Pada tahun 1896 ia ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu dengan dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, sehingga van Ophuijsen berhasil menyusun kitab logat Melayu. Pada tahun 1901, buku tersebut kelak menjadi pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan van Ophuijsen dan secara resmi diakui pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Kemudian Budaya Sumatera bagian utara pada tahun 1879 menerbitkan buku berjudul nih bahasa Belanda Lalanjung Macanage, yang artinya pengamatan selintas kehidupan kekeluargaan suku Batak dan tata bahasa Melayu. Pemerintah kolonial kemudian mengangkatnya menjadi guru besar ilmu bahasa dan kesusastraan Melayu di Universitas Leiden pada tahun 1904. Lalu meninggal dunianya kapan? Meninggal dunia Charles Adrian van Ophuijsen meninggal dunia pada 1917. Jadi bagaimana bisa ini? Coba kita menggunakan logika. Coba peci hitam ya. Seseorang yang meninggal, siapa tadi namanya? Susah sih namanya ini. Van Ophuijsen meninggal 1917. Kemudian pada tahun 1928 itu hidup lagi, kemudian menandatangani dan mengesahkan akta notaris Belanda. Ini aduh, logika yang mana ini? Coba ini, liar ente iya, Ratu Bagus ini. Lenca ini, peci hitam, subhanallah. Luar biasa ini, masalah. No edan jadi cager ya mah. Ini lalu gimana ini? Gimana? Nah, gimana? Coba kita buka ya, Rabithah Alawiyah di Wikipedia nih. Rabithah Alawiyah di Wikipedia ya. Oke. Nih.
Nih kita bacakan ya. Rabithah Alawiyah, organisasi keagamaan di Indonesia. Bahasa Arab Ar-Rabithah Al-Alawiyah adalah suatu organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan dakwah. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI, warga negara Indonesia keturunan Yaman, dari Sadah Ba'lawi. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928. Pendiri ya, Ali bin Ja'far As-Saqqaf. Status yayasan, jenis organisasi sosial. Tujuan lembaga pencatat nasab, kantor Jakarta, lokasi Jalan TB Simatupang nomor sekian. Wilayah layanan Asia Tenggara, jumlah anggota Alawiyin, bahasa resmi bahasa Indonesia, ketua umum Sayyid, Sayyid tulisannya. Sayyid Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Situs web ada itu rabithahaulia.org. Nah, latar belakang ini. Nah, ini fotonya Habib Ali bin Ja'far As-Saqqaf yang tadi katanya itu bertemu dengan seorang Belanda, F.O. Vitsen tadi. Vitsen. Nah, susah ya. Oke, kita bacakan saja. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat melalui usaha-usaha sosial kemasyarakatan dan pendidikan, serta dakwah Islamiyah melalui pembinaan akhlakul karimah, serta ukhuwah Islamiyah dalam persatuan berbangsa dan bernegara. Organisasi Rabithah Alawiyah yang dalam pembentukan awalnya bernama Perkumpulan Ar-Rabithatul Alawiyah, berdasarkan akta notaris Mr. A.H. van Opwichsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928. Nah, jadi Van Opwichsen itu meninggal 1917, mengirimkan surat permintaan pengesahan bertanggal 8 Maret 1928. Gimana bisa ngirim permintaan? Seorang sosok, seseorang yang meninggal 1917. Kemudian dia bangkit lagi pada tahun 1927 untuk mengirimkan permohonan untuk ditandatanganinya atau disahkannya Rabithah Alawiyah oleh Belanda. Ini gimana ceritanya ini? Liar pan? R.A. Nucager jadi gelo. Allah, jangan begitu Mbak Ratu Bagus. Terus. Ini memang seru ini pembahasannya ya. Mengirimkan surat permintaan pengesahan bertanggal 8 Maret 1928 dan ditandatangani oleh Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syihab dan Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Surat ditujukan kepada Tuan Besar Hindia Nederland, G.R.R. Brink, yang kemudian mengeluarkan jawaban mengakui bahwa Perkumpulan Ar-Rabithatul Alawiyah sebagai perkumpulan legal atau rights person pada tanggal 27 Desember 1928 yang dikeluarkan di Bogor. Subhanallah. Ini sama ya. Jadi artinya tokoh yang dimaksud itu sama. Van apa tadi? Susah amat sih. Van Opwichsen. Tokohnya sama yang dimaksud. Tetapi orangnya itu tidak pernah tercatat sebagai seorang pengurus akta notaris atau pencatat akta notaris, dan tidak pernah ada tadi sesuai dengan keterangan yang disebutkan di statusnya Kang Muhammad bin Qasim begitu. Nah, lalu bagaimana ini? Bagaimana pengesahnya itu? Bagaimana akta notarisnya itu? Bagaimana berarti? Apakah akta notaris dari Rabithah Alawiyah pada tahun 1928 itu adalah sebuah akta notaris yang bohong atau gimana? Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, berarti apa yang dikoar-koarkan selama ini bahwasannya perkumpulan Ar-Rabithatul Alawiyah yang disahkan pada tahun 1928 tanggal 27 Desember 1928 berarti bodong. Nah, lalu bagaimana ini? Bagaimana? Sebuah akta notaris yang bodong, lalu kesana kemari, kami ini memiliki sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1928. Tokohnya ada dari Belanda yang mengajukan akta notaris itu, yang kemudian disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu bagaimana ini? Badawi, akta notarisnya abal-abal coy. Betul. Badawi, betul sekali. Nah, makanya disinilah. Jadi,
Iya nu cager, jadi gelo, zaman nu gelo, jadi cager meren, begitu. Gimana, Kang Boris, Boris, ini gimana? La ilaha illallah. Gimana nasabnya Kori? Saya nggak punya datanya ini. Bebergian TV ya. Gimana? Udah mah dia nyaplok itu nama dari Belanda. Bahwa organisasinya itu disahkan oleh Belanda. Nah, tetapi palsu lagi. Ini gimana? Udah mah nasabnya palsu, sejarahnya palsu, walinya palsu, apalagi tuh? Garomahnya palsu. Belum lagi klaim sana sini, entah itu klaim makam. Yang sah punyaku, akta notarisnya. Betul, Mbak. Betul itu. Apalagi? Makamnya palsu, sejarahnya palsu. Kemudian bagaimana cerita kisah leluhurnya yang datang dari Baghdad, datang dari Basrah, dari Irak, sampai kemana? Ke Hadramut. Pada tahun 317 sampai di Hadramut pada tahun 319 Hijriah. Nah, lalu kemudian, apakah ada Al-Muhajir ilallah? Itu benar-benar datang ke Hadramut. Lalu kemudian memiliki seorang anak yang bernama Al-Imam Ubaidillah. Nah, tapi kemudian ketika ditelusuri satu persatu jawara kabeh, kumaha ya. Kumaha ya, Bro? Beb. Ini, Beb, Ratu Bagus. Udah mah ada pertama palsu, kan? Kemudian emas itu ada yang palsu. Nasab ada yang palsu, sejarahnya ada yang palsu, walinya ada palsu, rantai dari emasnya palsu, sampai ke akta notaris itu pun juga palsu. Kumaha ya. Lanjung te. Gimana? Masya Allah, banyak sebenarnya ya. Ada la ilaha illallah, ada satu di Twitter ya. Saya dapatkan juga organisasi Rabithah Alawiyah, ini saya dapatkan di Twitter juga ini. Yang dalam pembentukan awalnya bernama Perkumpulan Ar-Rabithatul Alawiyah. Berdasarkan akta notaris Mr. A.H. van Opwitsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan surat permintaan pengesahan bertanggal 8 Maret 1928 dan ditandatangani oleh Said Muhammad bin Abdurrahman bin Syihab dan Said Ahmad bin Abdullah As-Saqaf. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Tuan Besar Hindia Nederland, G.R.R. Brink, yang kemudian mengeluarkan jawaban dan mengakui bahwa perkumpulan Ar-Rabithatul Alawiyah sebagai perkumpulan legal pada tanggal 27 Desember 1928 yang dikeluarkan di Bogor. Jadi, dasar hukumnya, terbentuknya organisasi Ar-Rabithatul Alawiyah adalah akta pendirian berdasar hukum Belanda. Dengan demikian, akta pendirian Ar-Rabithatul Alawiyah bisa dibatalkan dan dibubarkan organisasi tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia. Coba ini apa ini videonya ini, isinya ini. Coba. Saya pengen nyimak ini. Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Hampir 70% menterinya adalah menteri Jokowi. Habib ya. Apakah kita terima? Siap berjuang. Kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak. Allah. Yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Yes. Ternyata yang kita kadang-kadang Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Jadi ini namanya Habib Muhsin nih. Habib Muhsin ini tahun berapa ini? Cukup lama ini ya. Tanggal berapa? Coba saya lihat dulu ini. 21 Oktober 2024 kemarin, tahun kemarin ya. Jadi katakanlah yang hak itu hak, yang benar itu benar. Nah, lalu bagaimana ini? Bagaimana dengan pembuktiannya? Bahwasanya akta notaris Rabithah Alawiyah yang katanya itu pada tahun 1928 tanggal 27 Desember 1928 tokohnya yang bernama A.H. van Opwitsen itu sudah meninggal pada tahun 1917. Lalu bagaimana? Apakah kita hanya berhusnudzon saja? Ya udah teman-teman, kita berhusnudzon saja bahwa akta notaris itu akta notaris yang didapatkan oleh perkumpulan Ar-Rabithatul Alawiyah ya, itu memang benar-benar asli karena berdasarkan atas husnudzon. Nah, jadi begitu teman-teman ya, husnudzon saja karena husnudzon itu selamat. Begitu. Gak semuanya buat Habib itu ya husnudzon. Akta palsu husnudzon. Nasab tidak bersambung husnudzon.
sejarah palsu husnudzan. Yang memerdekakan Indonesia adalah para habaib husnudzan. Kemudian sejarah Indonesia, sejarah Nusantara yang dibelok-belokkan husnudzan mulu. Karena itu bagus. Jatman ini kata Mbak Dowi ini. Jatman Lutfi notarisnya juga nggak ada, cuma Ahu semuanya palsu. Oke bro, oke Mbah. Nah itu apalagi tuh Jatmannya cenah kata Mbak Dowi. Nah itu gimana itu? Seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki haplogrup apa G? Sementara para syarif Makkah, para syarif Hijaz itu memiliki haplogrup J1 10.500, kemudian dengan cabang-cabangnya tersendiri itu. Lalu apakah ini juga berdasarkan atas husnudzan? Nah tentu salah. Tentu ini adalah sebuah hal yang ya tidak masuk logika begitu ya. Subhanallah, ini luar biasa ini.